Mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana ditahan. Kejaksaan Agung atau Kejagung menggeledah kantor Badan Gizi Bukan Nasional. hal yang aneh jika pengelolaan program makan bergizi gratis akan berakhir seperti itu. ICW dan Koalisi Pemantauan Makan Bergizi Gratis sudah berkali-kali menyampaikan bahwa tata kelola MBG memiliki banyak catatan masalah. Keracunan massal yang angkanya mencapai 37.000 orang, pengelolaan anggaran yang tidak transparan, pengadaan barang dan jasa yang tidak jelas fungsinya, pengelolaan dapur yang tidak sesuai standar, sampai pengurusan sertifikat halal yang diduga di markup. Program makan bergizi gratis atau MBG diperkenalkan sebagai salah satu program terbesar pemerintah Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ratusan triliun rupiah disiapkan untuk menjalankan program ini, dan jutaan porsi makanan pun diproduksi setiap hari. Dengan nilai anggaran yang besar, jangkauan program yang luas, dan persoalan dalam desain tata kelola, setiap celah tata kelola program MBG ini berpotensi menimbulkan kerugian publik dengan skala yang signifikan. Tidak heran jika program MBG menjadi lahan basah bagi para pencari keuntungan. Karena itu, penangkapan kepala BGN sebaiknya tidak dipahami sebagai akhir dari persoalan. Temuan ICW di lapangan menunjukkan berbagai persoalan lain dalam pelaksanaan MBG. Artinya, kasus yang saat ini mencuat bisa jadi hanya sebagian kecil dari persoalan yang jauh lebih besar. Untuk memahami bagaimana program MBG ini berjalan di lapangan, pada 25 November 2025 sampai Januari 2026, ICW bersama organisasi masyarakat sipil dan jaringan di daerah melakukan pemantauan lapangan MBG di berbagai wilayah seperti Jabodetabek, Bandung, Yogyakarta, Bali, Kupang, hingga NTB, dan Medan. Dengan cakupan lokasi pemantauan terhadap 52 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, 106 sekolah, 5 kecamatan atau kelurahan, dan 10 pemasok bahan pangan. Pemantauan lapangan ICW menemukan berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG, seperti tingginya biaya pembangunan dapur SPPG, dugaan markup dan selisih harga pengadaan, distorsi pasar dan kenaikan harga bahan pangan, dugaan konflik kepentingan, dan keterlibatan jaringan politik dalam pengelolaan dapur, dan beberapa temuan lainnya. Terbaru, publik juga dikejutkan dengan pencopotan dan proses hukum yang menjerat pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Peristiwa ini tentu harus dipandang sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang perlu dipastikan berjalan secara profesional, independen, dan tidak berhenti hanya pada satu atau dua orang saja. Lalu pertanyaannya, apakah program ini benar-benar dirancang untuk kepentingan publik atau justru hanya menjadi arena distribusi kekuasaan atau keuntungan saja? Kalau kita bicara program MBG, yang paling sering dibahas biasanya adalah makanannya. Tapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih mendasar, kemana sebenarnya uang program MBG ini dibelanjakan? Pada 2025, pemerintah menganggarkan 71 triliun rupiah untuk pelaksanaan MBG. Anggaran ini direncanakan melonjak hampir 5 kali lipat pada 2026 hingga mencapai 335 triliun rupiah, dengan target mencapai 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Dalam pemantauan lapangan, ICW menemukan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran program MBG. Di beberapa lokasi, biaya pembangunan dapur ini sangat bervariasi. Salah satunya ada dapur SPPG yang dilaporkan menghabiskan sekitar 600 juta rupiah. Namun di lokasi lain, nilai pembangunannya bisa mencapai 1,5 miliar rupiah. Bahkan ada yang mencapai 2,5 miliar rupiah hanya untuk satu dapur SPPG. Persoalannya bukan sekedar biayanya yang tinggi, tetapi publik juga tidak memiliki akses yang memadai untuk mengetahui mengapa biaya antar dapur SPPG ini bisa berbeda sebegitu jauhnya.
Masalah transparansi juga muncul dalam operasional sehari-hari. Berdasarkan pemantauan di 25 lokasi yang tersebar di Bandung, Jakarta, Medan, Yogyakarta, Bogor, dan Bali, sekolah maupun pengelola program mengaku tidak mengetahui secara pasti rincian anggaran yang digunakan. Mereka tidak memiliki akses terhadap rencana anggaran biaya atau RAB, tidak mengetahui biaya real per porsi, dan tidak mengetahui bagaimana struktur pengeluaran program MBG ini disusun. Meskipun program ini dibangun atas nama pemenuhan gizi, tapi hasil dari pemantauan lapangan ICW menunjukkan bahwa rata-rata energi yang diterima siswa dalam satu porsi MBG hanya berada di sekitaran 500 kilokalori. Padahal, kebutuhan energi ideal remaja untuk satu kali makan itu berkisar antara 683 hingga 883 kilokalori. Temuan lain juga muncul dalam anggaran program MBG. Di sejumlah wilayah ditemukan selisih harga antara harga pembelian dan harga yang tercatat dalam dokumen administrasi. Sebagai contoh, satu ekor daging ayam dibeli sekitar Rp50.000 per kilogram. Namun kemudian dicatat senilai Rp55.000 per kilogram. Ketika pembelian dilakukan setiap hari dalam jumlah besar dan dilakukan di ribuan dapur SPPG yang berbeda, selisih kecil ini bisa menghasilkan nilai yang sangat besar. Dan ketika situasi seperti ini terjadi, proses audit menjadi jauh lebih sulit dilakukan. Di sejumlah lokasi ditemukan juga selisih harga bahan pangan dengan harga pasar lokal. Nilainya terkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 per kilogram pada pembelian ayam, sayur, bahan pangan lain dibandingkan dengan harga pasar lokal. Lagi-lagi, mungkin ini terdengar kecil, tapi coba bayangkan jika satu dapur SPPG membeli ratusan kilogram bahan pangan setiap hari. Dan ketika tidak ada transparansi yang memadai, publik tidak pernah benar-benar tahu kemana selisih itu mengalir. Persoalan anggaran ini pun tidak bisa dipisahkan dari kualitas data, karena uang yang dikeluarkan seharusnya selalu mengikuti jumlah penerima manfaatnya. Namun, berdasarkan pemantauan ICW di 3 lokasi, yaitu Jakarta, Bandung, dan NTB, ditemukan ketidaksesuaian antara data resmi dan kondisi lapangan. Dalam satu temuan, data resmi mencatat sekitar 2.810 penerima manfaat, tapi yang berhasil diverifikasi hanya sekitar 1.000 orang. Hal lain juga ditemukan terkait wadah makanan yang dibebankan dalam pelaksanaan program MBG, atau yang biasa kita sebut dengan nama ompreng. Komponen biaya ini menimbulkan pertanyaan karena tidak selalu disertai penjelasan yang transparan mengenai dasar perhitungannya. Di sejumlah dapur MBG di Bandung dan Yogyakarta, ditemukan adanya penarikan biaya sekitar Rp1.000 per porsi untuk komponen ompreng. Padahal biaya kemasan yang umum digunakan untuk ompreng ini diperkirakan hanya sekitar Rp200 per porsi. Dan di ujung rantai pengelolaannya anggaran ini, terdapat persoalan yang paling dirasakan langsung oleh masyarakat, yaitu keterlambatan pencairan dana. Berdasarkan pemantauan di 15 lokasi di Lombok, Bali, Jawa Barat, pengelolaan dapur mengaku harus menunggu berbulan-bulan untuk menerima dana operasional. Akibatnya, mereka kesulitan membeli bahan pangan, kesulitan membayar pemasok, bahkan dalam beberapa kasus harus menghentikan produksi makanan untuk sementara waktu. Ironisnya, program MBG ini tetap tercatat berjalan, namun distribusi makanannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Selain persoalan anggaran, pemantauan lapangan juga menemukan berbagai persoalan dalam proses pengadaan program MBG. ICW menemukan bahwa proses pemilihan pemasok atau supplier di sejumlah wilayah masih minim transparansi. Banyak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan mengaku tidak mengetahui secara jelas bagaimana pemasok dipilih, apa kriterianya, dan siapa yang menentukan keputusan akhir. Permasalahan serupa juga muncul dalam dokumen kerjasama atau MOU yang menjadi dasar hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam program. Dari hasil pemantauan ICW, di wilayah Bandung dan Bogor ditemukan adanya MOU antara SPPG dengan lembaga pendidikan tanpa disertai
dengan detail informasi mengenai hak, kewajiban, skema pembayaran, hingga mekanisme pengawasan. Kondisi ini membuka ruang bagi praktik pengadaan yang tidak akuntabel. Selain itu, dari 7 wilayah pemantauan program MBG ditemukan juga keterlibatan pihak eksternal yang memiliki kekuasaan secara politik, struktural organisasi, maupun penegak hukum untuk melakukan intervensi pada program MBG. Mulai dari penentuan pengadaan makanan MBG yang tidak berdasarkan kebutuhan gizi, hingga berperan menjadi pemasok bahan baku makanan MBG. Kehadiran pihak berpengaruh seperti partai politik hingga militer di dalam program MBG ini membuat BUMDes maupun koperasi sebagai mitra SPBG dikhawatirkan hanya menjadi ajang pengendalian penuh praktik monopolistik rantai pasok bahan baku MBG, serta menutup akses pasok bahan baku dari UMKM milik masyarakat yang bersifat independen saja. Selain itu, muncul pula indikasi pengadaan yang sulit diverifikasi secara independen karena keterbatasan akses terhadap dokumen dan data pendukung. Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat temuan dugaan pengadaan fiktif salah satu SPBG di wilayah Yogyakarta. Bentuk pengadaan fiktif tersebut berupa pengadaan air conditioner atau AC yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis menurut BGN. Ketika proses pengadaan tidak transparan, publik menjadi sulit memastikan apakah seluruh barang dan jasa benar-benar disediakan sesuai kebutuhan, sesuai harga pasar, serta sesuai dengan kepentingan penerima manfaat. Dan ketika pengawasan publik tidak berjalan, risiko penyimpangan akan semakin besar. Temuan lain yang cukup menonjol dalam pemantauan lapangan adalah adanya indikasi keterkaitan program MBG dengan jaringan politik dan kekuasaan. Di balik dapur MBG ada jaringan yang jauh lebih kompleks. Beberapa dapur MBG atau SPBG terafiliasi dengan politisi aktif, mantan anggota DPRD, keluarga pejabat daerah, hingga jaringan partai politik. Nama partai yang muncul pun beragam, mulai dari Gerindra, Golkar, PKS, PAN, hingga P3. Keterlibatannya juga tidak selalu bersifat simbolik. Ada yang terlibat dalam pengelolaan dapur, distribusi logistik, perekrutan tenaga kerja, sampai pengaturan rantai pasok bahan pangan. Dari titik ini, MBG mulai terlihat bukan hanya sebagai program sosial, tapi juga sebagai ruang distribusi pengaruh. Karena semakin besar anggarannya, semakin besar pula perebutan akses di sekitarnya. Yang menarik, keterlibatan dalam program ini tidak hanya dipenuhi politisi. Di Yogyakarta dan Bantul, aparat keamanan juga ikut terlibat dalam operasional program, mulai dari Babinsa, Babin Kantipmas, hingga unsur kepolisian. Lebih jauh lagi, temuan menunjukkan adanya dinamika patronase dalam penentuan penerima manfaat program. Di wilayah seperti Kulon Progo, proses distribusi MBG melibatkan negosiasi antara organisasi keagamaan, aparat militer, dan pengelola dapur. Kesepakatan yang terjadi menunjukkan bahwa akses terhadap program tidak hanya berbasis kebutuhan, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi dan kompromi antar aktor. Selain pada tingkat distribusi, indikasi patronase juga dilihat dalam rantai pasok program. Dalam beberapa temuan, distribusi bahan baku seperti susu dan logistik lainnya disebut sangat dipengaruhi oleh koneksi dengan aktor politik atau aparat. Ketika aparat hadir dalam rantai distribusi program publik, kritik menjadi sulit disampaikan, keluhan menjadi sensitif, dan masyarakat mulai tidak nyaman untuk berbicara secara terbuka. Dalam program publik yang sehat, kritik seharusnya menjadi bahan evaluasi. Tapi dalam pemantauan MBG, keluhan justru sering berujung tekanan. ICW juga menemukan berbagai kasus makanan tidak layak konsumsi di puluhan lokasi.
Temuan ini bukan kasus yang berdiri sendiri. Setidaknya ada 33 laporan terkait kualitas makanan yang bermasalah, mulai dari nasi berlendir, lauk berbau masam, busuk, hingga sayuran yang sudah tidak layak konsumsi. Di beberapa sekolah, sebagian siswa memilih tidak memakan makanan yang dibagikan, bahkan ada sekolah yang melaporkan hingga 50% makanan dikembalikan ke dapur SPPG. Persoalannya, bahkan tidak hanya soal makanan basi. Kasus keracunan dan gangguan kesehatan siswa ditemukan dalam pemantauan di 10 lokasi, antara lain Kupang, Bandung Barat, Cipatik, Ngamprah, dan Jembrana. Salah satu pola yang muncul adalah laporan diare yang terjadi berulang pada periode September hingga Oktober 2025. Yang lebih mengkhawatirkan, tidak semua kasus tersebut tercatat secara resmi di sistem pelaporan program MBG. Sebagian hanya diselesaikan di tingkat sekolah atau fasilitas kesehatan setempat saja. Akibatnya, masalah-masalah tersebut masih terjadi hingga sampai saat ini tanpa pernah benar-benar menjadi bahan evaluasi nasional dan perbaikan sistemik. Selain itu, program sebesar ini juga seharusnya memiliki standar keamanan pangan yang ketat. Tapi kenyataannya, berdasarkan pemantauan di 12 lokasi SPPG di Bandung, di Lombok, Yogyakarta, dan Bali, banyak dapur SPPG ternyata masih belum memenuhi standar dasar hygiene sanitasi. Beberapa dapur bahkan belum memiliki hasil uji kualitas air, sertifikat layak hygiene sanitasi, dan sertifikat penjamah makanan. Kondisi dapurnya pun memprihatinkan. Ada dapur yang menyatu dengan rumah tinggal, ada lalat di area pengolahan makanan, ada bau tidak sedap, dan ada sanitasi yang buruk. Ironisnya, di beberapa tempat, sertifikasi tersebut justru baru diurus setelah dapur SPPG mulai beroperasi. Pemantauan di 8 lokasi, termasuk Lombok Timur, Mataram, Bandung, dan Yogyakarta, juga menemukan adanya tekanan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan program MBG. Di beberapa sekolah, orang tua yang melaporkan makanan tidak layak justru diminta untuk tidak membesar-besarkan masalah. Pada saat yang sama, guru juga cenderung memilih diam karena khawatir hubungan kerjasama dengan penyedia dapur atau pihak pengelola program MBG akan dihentikan. Dan di dapur SPPG itu sendiri, program MBG ini pun sangat bergantung pada relawan. Di sejumlah dapur SPPG yang dipantau di Yogyakarta, Jakarta, Medan, Kupang, dan Bandung, besaran honor yang diterima berkisar antara Rp70.000 hingga Rp110.000 per hari, tanpa kontrak kerja yang jelas dan dengan jam kerja yang dimulai sejak pukul 3 pagi. Pada akhirnya, program sebesar ini hanya bertumpu pada sistem kerja yang rapuh. Guru-guru di sekolah juga ikut menanggung dampak operasional program ini, karena guru juga ikut membagikan makanan, mengatur distribusi, mengumpulkan ompreng, hingga membantu membersihkan. Proses ini bahkan bisa memotong waktu belajar mengajar hingga 2 jam. Pemantauan ICW di 17 lokasi di Bali, Yogyakarta, Jakarta, dan NTB juga menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG membawa perubahan pada pola konsumsi siswa di lingkungan sekolah. Dengan tersedianya makanan dari program MBG, sebagian besar siswa tidak lagi membeli makanan di kantin atau dari pedagang sekitar. Di beberapa sekolah, omset yang sebelumnya berada di sekitaran Rp150.000 per hari turun menjadi sekitar Rp36.000. Di sisi lain, pelaku usaha kecil di sekitar sekolah juga belum banyak dilibatkan dalam rantai penyediaan program MBG. Dalam skala besar ini, MBG juga mulai mempengaruhi pasar pangan lokal, seperti misalnya harga susu yang dilaporkan naik hingga sekitar 50%. Perubahan harga ini tidak hanya dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan, tetapi juga oleh pola pengadaan dalam rantai pasok program. Dalam beberapa kasus, distributor mensyaratkan deposit dalam jumlah besar, bahkan mencapai sekitar Rp1 miliar, sebagai bagian dari kerjasama pasokan. Skema semacam ini sulit dipenuhi oleh pelaku usaha kecil atau pedagang lokal, sehingga mereka tidak dapat ikut terlibat dalam penyediaan bahan pangan untuk program. Akibatnya, kondisi ini beresiko membuat belanja program terkonsentrasi pada distributor besar saja, dan peluang pelibatan UMKM lokal dalam rantai pasok menjadi semakin terbatas.
Masalah terbesar MBG mungkin bukan soal makanan saja, tetapi soal tata kelola, soal transparansi, soal pengawasan, dan soal konflik kepentingan. Karena semakin besar program, semakin besar juga kebutuhan akuntabilitasnya. Tanpa pengawasan yang kuat, program sosial bisa berubah menjadi alat patronase, alat distribusi keuntungan, dan alat konsolidasi kekuasaan. Oleh karena itu, terdapat dua langkah kebijakan yang dapat diambil pemerintah, yaitu segera menghentikan pelaksanaan program MBG atau melaksanakan perbaikan mendasar dalam tata kelola program. Antara lain, memastikan transparansi anggaran program MBG dengan membuka seluruh dokumen perencanaan dan penggunaan anggaran kepada publik. Membenahi sistem pengadaan dalam program MBG agar dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis mekanisme yang dapat diawasi. Dan mengatur serta membatasi keterlibatan aparat penegak hukum, politisi, dan pejabat publik dalam pengelolaan program MBG serta khususnya kepada SPBG dan rantai pasok. Karena program pangan publik seperti MBG ini tidak cukup hanya berjalan saja. Program pangan publik harus aman, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan penyimpangan lain dalam pelaksanaan MBG. Pemeriksaan tidak boleh berhenti pada dugaan tindak pidana yang saat ini sedang diusut, tetapi juga harus menyasar potensi konflik kepentingan, proses penunjukan mitra, pengadaan barang dan jasa, serta pihak-pihak lain yang memperoleh keuntungan dari pelaksanaan program ini. Penelusuran tersebut tidak hanya cukup berhenti pada kepala BGN maupun wakil kepala BGN semata. Seluruh pihak yang patut diduga terlibat perlu diperiksa secara menyeluruh agar publik mendapatkan gambaran utuh mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pemerintah dan seluruh pihak juga harus menjamin tidak adanya intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan, karena tanpa independensi, kepercayaan publik terhadap hasil penyelidikan akan sulit dipulihkan. Program ini seharusnya berfokus pada pemenuhan gizi anak-anak, bukan malah kental dengan konflik kepentingan dan hanya mengenyangkan para elit.